Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baik teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum energi banyak orang. Energi rame-rame ya. Masa jadi belum tentu cocok untuk kalian. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Jangan di-skip, ikuti dan simak secara seksama supaya kalian bisa sepenuhnya memahaminya ya, dan kalian bisa menyesuaikan apakah bacaan kali ini sesuai atau resonate untuk kalian atau bukan. Kalau kali ini nggak resonate, jangan khawatir, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok untuk kalian. Sekali lagi, ini adalah general reading ya. Pembacaannya itu energinya bisa terbolak-balik antara energi kalian dengan energi seseorang yang kalian pikirkan. Bisa tertukar ya, terbolak dan terbalik. Silakan kalian sesuaikan saja dan ambil bagian-bagian yang resonate saja karena ini pembacaan general. Ambil bagian yang menurut kalian cocok, sisanya abaikan saja dan anggap bacaannya bukan untuk kalian. Oke. Semoga banyak yang ketarik energinya hari ini ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya. Bunyikan tanda loncengnya dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, share juga komen. Oke, kita lihat. Untuk tema seperti biasa kita serahkan semuanya, nggak hanya temanya. Judulnya ya, kalau judul nanti saya yang buat ya. Cuman judul itu tergantung ya dari hasil pembacaan secara keseluruhan. Seperti itu. Memang saya akui saya nggak pinter bikin judul. Kadang-kadang judulnya aneh gitu ya. Sulit memang bikin judul. Nah, dari tema sampai alur pembacaannya ya, saya serahkan sepenuhnya kepada semesta. Jadi ini bukan mau saya. Apa yang ada di dalam kartu saya sampaikan kepada kalian ya. Oke, kita lihat temanya. Semesta tunjukkan tema hari ini. Semoga banyak yang ketarik energinya ya, energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan, energi permasalahan kalian supaya kalian bisa mengambil manfaat positif ya, mengambil sisi-sisi positif dari bacaan kali ini. Oke, kita lihat. Semesta tunjukkan. Oke. Renewal. Ini ada cerita tentang pembaharuan ya. Bisa pembaharuan secara aspek kehidupan secara umum ya. Bisa satu hubungan atau apapun, rejection. Oke, teman-teman. Di sini menolak sesuatu ya, menolak rejection itu penolakan. Menolak sesuatu yang sekiranya bisa membuat karena kalian di sini mungkin kalian bisa seseorang yang kalian pikirkan ya, bisa terbolak dan terbalik. Saya lebih merasakannya ini adalah energi kalian yang ingin renewal, pembaruan dalam hidup lah. Ya, bisa hubungan, bisa pekerjaan, bisa segala macam. Renewal ini adalah meninggalkan sesuatu yang lama atau bangkit dari keterpurukan. Meninggalkan masa lalu yang kurang baik menjadi lebih positif. Nah, seperti itulah ya. Silakan kalian asumsikan, persepsikan ya, pokoknya sekitar-sekitar itu. Sehingga ya, di sini kalian menolak hal-hal yang sifatnya ya bisa menggagalkan keinginan atau niat kalian untuk renewal ya. Rejection. Kalian mungkin menolak seseorang ya, karena mungkin karena kalian ingin bangkit, ingin bahagia, ingin hal-hal yang positif. Mungkin kendalanya atau penghalangnya seseorang ya. Seseorang ini bisa keluarga, pasangan ya. Seseorang mungkin masuk ke dalam cerita segitiga, TTM atau apapun ya. Bisa teman kerja, bisa apapun. Nanti kita lihat ini. Siapa sih yang kalian tolak? Oke ya. Jadi ini energi penolakan karena kalian sudah tidak menginginkan, kalian ingin renewal, ingin bahagia, ingin segala sesuatu yang positif, oke? Oke, kita lihat. Permisi ya. Siapa ini namanya? Kura-kura. Itu kura-kura apa, Bunda? Kura-kura ninja ya. Nggak tahu itu kura-kura apa dari marmer ya. Ini anaknya ya. Ayah, ayah gitu ya. Mami, mami. Oke. Kita lihat ya. Kenapa seseorang ini tertolak?
kalian nggak mau sama dia kenapa? Loh, ambiu. Dupa. Loh, kopong rek. Bentar ya, saya pause dulu ya. Banyak gaya ini saya nih. Wis, sudah. Saya tutup dupanya. Oke. Saya mau lihat seseorang ini. Kenapa kalian tolak? Kenapa kalian tolak ya? Masih dengan deck yang sama. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya. Kalian penyemangatku ya. Kenapa dia kalian tolak? Oke. Banyak energi yang masuk ya. Sebenarnya pada prinsipnya kalian merasa dia adalah belahan jiwamu ya. Dia selalu ada di dalam hatimu ya. Jadi walaupun kalian menolak dia bukan berarti kalian tidak cinta ya. Mungkin kalian masih sayang ya. Beberapa ya, sekali lagi ini kan general ya. Enggak, saya enggak cinta loh, yang cinta orang lain sama si dianya ya. Karena ini rame-rame yang nonton ya. Kalau kalian enggak cinta ya wis gitu ya. Yang orang lain cinta kok yang nonton ini ya. Gitu. Ya, jadi sebenarnya cinta. Dan untuk penolakan ini sebenarnya ada rasa bersalah dari kalian ya, dari dirimu ya. Dari dirimu. Di sini tuh karena apa? Satu sisi masih terus teringat ya, sulit untuk melepaskan, melupakan. Tapi satu hal mungkin kalian dirimu lebih memikirkan bahwa bukan egois ya, bahwa aku ini juga layak bahagia. Aku harus logis, saya harus apa? Harus menjadi pribadi yang lebih baik. Saya harus gitu. Ya. Ada rasa bersalah, nggak enak hati. Di sini ada yang bahkan putus ya. Memutuskannya pun di sini bukan dengan perasaan girang ya. Ada rasa kesedihan ya. Karena apa di sini saya melihatnya ya, kesedihan karena telah memutuskan atau meninggalkan seseorang demi satu renewal, pembaruan di sini. Itu tidak serta-merta bisa membuat dirimu itu bisa langsung oke. Ya, energinya nggak bisa langsung oke, tapi bertumbuh, bertahap, pelan-pelan. Ada sebagian yang di sini mungkin kalian menyibukkan diri dengan banyak melakukan hal-hal yang sifatnya bisa mengalihkan, bisa pekerjaan, bisa hobi, ya, bisa expansion di sini, bisa mungkin traveling, ya, memperluas atau mengembangkan jaringan, ya. Ya, maksudnya jaringan itu pertemanan, ya, circle, ya. Di sini saya melihatnya mungkin karena apa? Di sini ada balas dendam juga ya, beberapa dari dia mungkin sudah mengkhianati kalian ya, sudah mencurangi kalian sehingga di sini sepertinya ada energi balance. Dalam artian balance ini bukan hanya balas dendam tapi lebih kepada mungkin ingin menyeimbangkan energinya saja ya. Kamu bisa bahagia dengan orang lain, kamu mencurangiku dengan orang lain ya. Bukan ingin balas dendam, tapi lebih kepada ya sudah kalau kamu mau sama orang lain ya monggo, saya mundur saja ya. Saya tak renewal, saya mau pembaruan dalam hidup saya tanpa dirimu ya. Jadi di sini bukannya kalian itu cinta nggak cinta terus benci dan sebagainya. Toh di sini saya merasakan bahwa dalam proses rejection atau penolakan ini ada sebagian besar ya, walaupun nggak semua, sebagian besar itu juga ada rasa berat hati juga ya. Jadi nggak sepenuhnya kayak orang itu seperti bebas dari penjajahan kemudian merdeka, enggak. Itu dengan proses juga, dengan pertimbangan, dengan apa itu yang namanya konflik-konflik batin ya. Jadi seperti itu teman-teman, sebenarnya apa sih yang dia lakukan di sini yang tampak hanya ya tentang seseorang yang memang curang sama kalian, sering berbohong, khianat ya. Tidak imbang, hubungan yang tidak imbang, kemudian orang yang terlalu mementingkan hal di luar hubungan bersama kalian ya. Jadi lebih berat sama hal di luar hubungan tanpa memperdulikan kalian. Beberapa banyak yang terlalu sibuk dengan urusan kerjaan, workaholic dan ingin mengejar karir, mengejar hal-hal yang sifatnya
sifatnya duniawi, bukan dirimu, tidak fokus kepada dirimu. Dan di sini ada yang memang juga pernah meninggalkan kalian atau memutuskan kalian, ghosting kalian ya, lost kontak sama kalian. Sekarang giliran kalian tanpa kalian bermaksud untuk membalas dendam, tapi mungkin memang secara kalau di kartu tarot ada Wheel of Fortune ya, roda berputar. Rupanya sekarang semesta itu mengarahkan kalian untuk tanpa kalian sengaja, tanpa kalian inginkan, tanpa kalian sadari, situasi berbalik ya. Kalian yang meninggalkan dia. Kalian yang menolak dia. Mungkin kalian ada yang ghosting, ada yang mendiamkan silent treatment, ada juga yang lost contact ya, seperti itu. Oke. Sampai sini adakah dari kalian yang masuk ke dalam cerita ini? Silakan tuliskan di komentar. Oke, kita lanjut untuk melihat seseorang ini siapa ya. Seseorang yang kalian tolak, rejection di sini. Kita lihat. Siapa seseorang yang kalian tolak ini? Ya. Aduh, rupanya kok gini ya? Ya wis biarlah. Siapa seseorang yang kalian tolak ini? Siapa sih dia? Seseorang yang kalian tolak. Banyak ya. Saya ulang ya. Saya ulang shuffle-nya. Seseorang yang kalian tolak. Oke. Seseorang ini adalah seseorang yang sangat kesepian. Ya. Kita nggak pernah tahu ya, walaupun seseorang ini ya, seseorang siapapun itu ya, tampaknya ceria, tampaknya banyak temannya, tampaknya itu dari circle-nya itu menyenangkan, mungkin sering kumpul-kumpul, tapi kalau hatinya sepi beda ya. Orang ini adalah seseorang yang hatinya sepi ya. Mungkin secara penampilan atau apapun dia tampak seperti orang yang berkecukupan ya, tapi kita nggak pernah tahu ya isi dompetnya ya, dan kita arahnya nggak ke sana ya, kita arahnya nggak ke sana. Orang ini saya lihat memang banyak keberuntungan di dalam hidupnya ya, walaupun keberuntungan itu rezeki itu juga nggak selalu yang namanya uang ya, tapi keberkahan dalam hidupnya itu banyak ya. Lanjut ya, orang ini suka kalau punya rezeki ya, sebenarnya ini umum saja sih ya. Kalau punya rezeki suka berbagi, suka berbagi. Oke. Mungkin dulunya saat dia punya rezeki kalian dibeliin apalah, nasi lalapan atau apalah gitu ya, cimol gitu ya. Oke, kita lihat. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Oke. Orangnya penuh kasih, teman-teman ya. Orangnya lembut ya. Ya kayak tepung. Oke. Orangnya itu secara emosional itu dewasa. Dalam artian mungkin ya, saat dia marah dia bisa menahannya ya. Saat dia sayang sama seseorang, cinta sama seseorang, dia menyikapinya tidak menunjukkan bahwa dia sangat cinta dan norak gitu ya. Dia elegan ya dalam menunjukkan cintanya itu elegan. Dan kalau saya bilang, kalau tadi mungkin tampak memang beberapa orang yang toksik ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi tadi di sini, sebenarnya bukan sepenuhnya toksik, tapi mungkin pernah bohong sama kalian dan mungkin banyak sibuk ya, sehingga banyak waktu untuk
hal-hal di luar hubungan bersama kalian ya. Bisa mungkin dari sudut pandang kalian anggap adalah pengabaian ya. Ada hubungan yang nggak seimbang, kalian perhatian dia enggak ya, contohnya seperti itu. Kemudian di sini saya melihat seseorang ini itu sebenarnya orang yang cukup dewasa dalam menjalin hubungan ya, nggak baperan, ya orangnya itu, berwibawa, elegan ya. Jadi kalau dibilang apakah dia seperti itu karena dia nggak cinta, cuek? Enggak, bukannya dia nggak cinta, kalau saya lihat dia mencintai kalian ya, dia sangat mencintai kalian ya, ini King of Cup, di sini Nine of Cup. Bahkan dia, kalau saya lihat ya, kalau dia itu memang lagi ada rezeki pasti larinya ke kalian. Kalian yang paling paling, pertama yang di walaupun nggak pertama ya, diprioritaskanlah ya, untuk mungkin ditraktir, mungkin dikasih uang atau apa, gitu. Nggak pelit sama kalian. Oke, kita lanjut ya. Orangnya dewasa. Oke, kok baik ya? Oke, orang-orang ini ya sebenarnya kalau dibilang orangnya itu nggak mau komunikasi ya, orangnya itu sering ghosting atau sering, lelet balas chatnya. Kalau saya lihat sebenarnya enggak saat ya, kecuali saat, dia itu memang ada kesibukan yang lainnya, memang itu lelet. Tapi kalau saya lihat di sini orang ini rajin loh ya, mungkin dulunya awal-awal hubungan sama kalian, orang ini rajin, komunikasi sama kalian itu intens. Memang orangnya itu adalah tipikal orang yang suka suka ngobrol ya, suka ngobrol, secara komunikasi bagus ya, walaupun mungkin kemudian ada perubahan ya, ada perubahan. Tapi pada prinsipnya orang ini tuh enak diajak bicara dan suka bicaranya sama kalian. Saya lihat di sini energi sepi ya, kesepian. Dia itu mungkin sama orang lain tidak secerewet sama kalian. Ya, kalau sama kalian bisa cerita macam-macam gitu. Oke, lanjut ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Kok bagus-bagus aja sih Bunda? Lah ya nggak tahu. Petunjuk semestanya hanya kartu ini. Ya, kalian bisa browsing artinya. Tapi kalau arti saja tanpa intuisi tarot reader nggak usah jadi tarot reader, ya nggak sih? Oke. Orang ini banyak, sering mungkin ya dulunya itu ada tidak selalu perdebatan atau konflik ya, tapi banyak, tidak selalu salah paham, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak sepemahaman ya. Banyak hal-hal oke, banyak kejadian-kejadian sering bertengkar ya. Ini saya lihat bertengkarnya bukan hal-hal yang besar tapi hal-hal kecil tapi itu menjadi masalah ya, kecil-kecil sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya, kecil-kecil lama-lama jadi gunung, banyak ya. Mungkin itulah yang menyebabkan kalian mungkin ya akhirnya menolak dia karena mungkin ada pola-pola berulang, kesalahan-kesalahan yang diulang dan diulang lagi. Oke. Di sini saya melihatnya ada perbedaan juga ya. Mungkin perbedaan itu pun ya, yang membuat kalian itu menyerah ya, memilih untuk menolak dia dan kalian memilih untuk, renewal, pembaharuan dalam hidup ya. Saya melihat, orang ini banyak perbedaannya dengan kalian, bisa perbedaan status ya, status ekonomi, status sosial, status apapun ya. Kalau soal, lingkungan yang membesarkan kayaknya juga mirip-mirip, ada ya beberapa yang mirip sih, beberapa juga jomplang ya. Oke. Di sini sebenarnya ya kalau saya lihat, saya nggak teruskan, sebentar. Saya lihat ya, kalian itu seperti kalau yang sekarang ini ya, dirimu itu kayak sudah ini batas akhir final karena sudah terlalu sering. Sudah sering saya peringatkan, sudah sering saya kasih tahu Bunda, jangan gini, jangan gitu, nanti aku nyerah loh ya. Kalau kamu gini terus aku nyerah loh dan akhirnya kalian menyerah saat ini. Seperti itu. Sudah banyak peringatan untuk dia ya. Satu lagi ya teman-teman. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Ya. Oke.
Knight of Wands. Oke, bentar. Seseorang ini adalah orang yang sangat mengikuti hati nuraninya, sangat mengikuti perasaannya, ya. Sekali lagi, orang ini bijak dalam mengelola emosinya. Jadi saat dia jatuh cinta, contohnya jatuh cinta sama kalian, ya, mungkin nggak akan norak, dia mungkin menyikapinya dengan biasa, tapi dia tunjukkan itu pasti. Ya, mungkin dengan gift, saya merasakan banyak yang memberikan gift, walaupun itu gift itu ya pemberian ya, nggak selalu emas berlian, cincin kura-kura seperti ini, nggak selalu ya. Ya mungkin ya saya bilang tadi mungkin hanya bawa mie goreng atau apa ya, tapi itu bentuk-bentuk bentuk-bentuk dia itu menyayangi kalian ya. Orangnya sangat sensitif terhadap terhadap bukan sensitif, jadi orangnya peka. Ya, peka terhadap kalau ada orang suka sama dia, atau dia suka sama seseorang itu, radarnya itu peka, ya. Titit 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 gitu, ya. Orang ini radarnya canggih, ya. Kemudian orang ini agak, saya melihatnya ya, orang ini kayaknya seperti mengagumi dirimu itu sudah lama, ya. Mengagumi dirimu sudah lama, entah pernah dia sampaikan atau tidak, ya, seperti itu. Kemudian kita lihat bottom of the deck-nya, ya. Di sini mungkin banyak yang masuk ke dalam cinta segitiga, Three of Cups, ya. Kalian kalau sama orang ini, ya, rasanya happy gitu ya. Dulunya ya, kalau sampai sekarang happy nggak mungkin ini rejection kan gitu. Oke lanjut, di sini banyak yang memang ada secara finansial ya, ini ada ketimpangan saya lihat ya, entah kalian yang lebih tinggi atau dia yang lebih tinggi ya. Kalau di sini yang sama-sama kuat secara finansial, di sini akhirnya kuat-kuatan finansial ya, seperti tidak butuh satu sama lain ya. Kemudian di sini Knight of Cups, ya. Saya lihat orangnya memang kalau menyikapi ya, perasaannya kepada kalian itu, perasaannya dia ya sama kalian itu besar loh. Saya dari sini aja nggak usah lihat, dari kartu Lenormand saja kelihatan bahwa dia itu perasaannya besar sama kalian. Tapi mungkin, banyak red flag ya, banyak kejadian berulang yang membuat, kalian itu nggak suka, ya. Maka dari itu mungkin kalian tidak sepenuhnya membenci orang ini, ya. Ada rasa bersalah atas penolakan yang kalian lakukan terhadap orang ini. Satu sisi juga kalian memang sulit melupakan karena ada koneksi energi secara soulmate ya. Oke, orang ini ya alih-alih ya, alih-alih bertindak secara nyata ya, dia tuh sering sering menahan ya, sering menahan perasaannya, sering menahan apa yang namanya, ingin mengungkapkan, ingin ketemu kalian, itu banyak yang sering tertahan karena apa? Pertama, mungkin ada situasi kondisi hubungan secara ini apa, konsepnya itu triparty ya, cinta segitiga, cinta bersegi, cinta rahasia ya. Cinta sembunyi-sembunyi itu juga menyulitkan ya. Jadi nggak bisa normal kayak hubungan yang biasa, yang terbuka, yang nggak cinta segitiga, yang sama-sama lajang ya, nggak sama memang. Jadi nggak bisa disama-samain, oke. Kemudian, kadang-kadang dia menahan karena apa? Karena saya lihat ya, dia itu paham kondisi kalian ya. Saat kalian mungkin, sensitif, saat kalian itu, mungkin lagi, emosinya kurang terkendali, dia mungkin akan menahan untuk menemui kalian, akan menahan untuk berkomunikasi. Karena apa? Karena dia sangat menyayangi kalian, tidak ingin mengganggu dan tidak ingin menimbulkan konflik, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, karena apa? Dia kadang-kadang itu, tidak berkomunikasi sama kalian seperti yang saya bilang tadi ya, ada menahan ya, kadang-kadang ingin bertindak, tapi ditahan sama dia karena apa? Karena pekerjaan ya. Mungkin, bisa dikatakan orang ini memang, prioritas di dalam hidupnya itu lebih ke arah yang material thing ya, hal-hal yang sifatnya materi, duniawi.
ya. Jadi soal hubungan mungkin di bawahnya prioritas itu, ya gitu. Jadi mungkin kalian mikir apa-apa kok pekerjaan itu hanya alasan, enggak teman-teman. Ini memang dia itu mengejar hal yang sifatnya itu material thing, ya oke. Jadi itu ya teman-teman, eee, energi-energinya. Kemudian kita lihat ya, setelah kalian tolak ya, emang kondisi dia, situasi kondisi dia, ya seseorang yang kalian tolak itu seperti apa? Si dia ini loh ya. Sampai sini adakah dari kalian yang nggak cocok ya? Saya nggak menanyakan yang cocok. Yang nggak cocok ada nggak? Ya, nggak apa-apa nggak cocok karena ini memang rame-rame ya. Mungkin di sini cocok, di sini nggak cocok, sini cocok, di sini nggak cocok. It's okay karena ini energinya campur aduk ya. Orang banyak. Oke, kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri bukan yang general seperti ini ya. General ini bisa cocok, bisa enggak, bisa sedikit, sebagian atau banyak yang cocok ya. Kalau ingin untuk kalian sendiri hanya terfokus untuk energimu, energi seseorang yang kalian tanyakan itu personal reading. Ya, pribadi, konsultasi pribadi langsung dengan saya, interaksi langsung ya. Caranya gimana nanti? Nanti saya sampaikan entah di akhir pembacaan, entah di tengah-tengah ya. Yang penting saya mau fokus sama ini dulu. Yuk lanjut. Situasi kondisi dia after ya, pasca. Kalian mungkin sudah mengucapkan atau sudah dikasih aba-aba ya. Kita lihat. Seseorang yang kau tolak karena kalian ingin renewal ya, walaupun ada koneksi energi yang kuat di antara kalian ya. Mungkin ada sedikit rasa bersalah dari kalian ya. Tidak semudah itu melepaskan. Orangnya gimana sekarang ya setelah kalian tolak? Ya. Kalau dibilang orang ini berusaha untuk mengendalikan emosinya ya. Sementara kalau saya lihat di sini King of Cup, di sini King of Cups ya. Perasaannya masih tetap sama ya. Perasaannya sangat besar sama kalian. Lanjut ya. Bagaimana situasi kondisi dia, kabar dia. Oke. Dia berusaha ya tetap mengendalikan emosinya dan berusaha untuk bangkit. Jadi di sini mungkin ada beberapa dari seseorang yang mungkin dirimu tolak sudah ya. Orangnya tidak semuanya kemudian terpuruk atau marah atau enggak. Ada di sini sebagian yang berusaha bijak menyikapi. Mungkin di sini saya lebih menerjemahkan ya, energi dia itu lebih kepada menghormati keputusan kalian. Ya, seperti itu. Opo to, Pus? Loh, kucingku muni rek. Nah, oke. Jadi seperti itu dan dia ingin diam-diam ya, mungkin tanpa sepengetahuan kalian. Dia itu mengelola emosinya, dia juga berusaha untuk healing. Karena apa? Dia menghormati dan mencintai kalian. Dia tidak ingin memaksakan keinginannya seandainya dia ingin tetap berada dalam satu hubungan, tapi itu menyakitkan dirimu atau itu akan berdampak pola berulang atau red flag ya. Untuk dirimu, dia juga nggak ingin. Berarti orang ini sangat tulus kalau saya lihat. Tapi nanti kita lihat perasaannya ya. Oke, kita lanjutkan. Agak berat energinya. Bagaimana situasi kondisi dia? Oke. Di sini saya melihatnya ada beberapa yang sudah berusaha sebenarnya untuk membujuk kalian, berbicara dengan kalian ya. Atau saya lihat di sini berusaha bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan kalian. Entah itu melalui mediator mungkin lewat teman atau lewat cara-cara yang lain yang tidak biasanya kalian lakukan. Biasanya WA, ini lewat IG ya. Biasanya lewat IG, kemudian lewat kantor pos gitu ya, surat gitu. Bisa jadi. Karena di sini saya lihatnya ya, dia di sini mohon maaf, mungkin ini agak mengecewakan kalian. Sebagian dari seseorang yang dirimu pikirkan ini, yang dirimu tolak ini ya. Setelah kalian tolak, dia berusaha santai dan berusaha untuk
mungkin mengalihkan ya, seperti pelampiasan mencari orang lain, berkomunikasi sama orang lain, sekiranya bisa menjadi pelipur lara hatinya yang telah kau tolak. Nah gitu. Tapi nggak semua ya, sekali lagi ini general ya, bagi yang resonate saja. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Bagaimana situasi kondisi dia setelah kau tolak? Gak ada yang marah kok teman-teman ya. Kebetulan gak ada yang marah. Oke. Teman-teman ya, kalau orang-orang ini yang kalian tolak itu tetap ngotot ya, nemuin kalian, menemui komunikasi ya, tapi ngotot sampai mengganggu ya, memang di sini ada kemarahan. Ya, jadi silakan sesuaikan dengan realita ya. Jadi lebih dipercaya mana, kartu tarot ya atau realita? Realita dulu ya. Jadi nonton tarot tetap logis ya, tetap realistis ya, jangan tinggalkan itu. Ya. Enggak Bunda, dia itu datang terus ya. Dia tidak menahan dirinya. Sekali lagi ini rame-rame. Mungkin yang ini cocok sama kalian, yang ini enggak. Atau mungkin ini cocok sama kalian, yang ini enggak. Ya. Energi campur aduk. Oke, lanjut. Orang yang memang secara nyata mungkin ya ngoyo ya, ngotot, ngeyel ketemu kalian, ngotot untuk bicara ya, sementara kalian sudah mungkin membatasi ya, sampai mungkin ngajak rame ya, bikin kisruh, hal-hal yang sarkas, yang anarkis gitu. Kalau ada yang seperti itu, saya lihatnya memang orang ini marah. Marah dalam artian tidak terima ya, tidak terima. Walaupun enggak semua, sebagian menerima yang masuk ke dalam cerita ini ya. Sebagian juga ada yang marah. Sampai muring-muring ya, ngamuk-ngamuk ya. Lanjut. Bagaimana situasi kondisi dia setelah kau tolak? Oke. Waduh sedih ya. Kalau saya lihat player-playernya dia ya, sebebal-bebalnya hatinya. Di sini ada kesedihan yang mendalam ya. Kesedihan yang mendalam itu adalah kuncinya ya. Beberapa karena di sini apa yang menyebabkan dia sangat sedih? Karena mungkin kalian terhubungnya sudah lama ya. Lama dalam artian itu mungkin dalam jangka waktu yang lama, atau orang ini kalian kenal sejak mulai masa kanak-kanak mungkin tumbuh bersama ya, atau kalian memang terhubung dengan orang ini mungkin teman yang lama, masa muda, masa SMP ya, masa TK, masa PAUD mungkin ya, atau tetangga di masa lalu ya, atau teman kerja yang sebelum-sebelumnya, sebelum kalian menjalin hubungan, itu mungkin sudah kenal ya, atau dalam menjalin hubungan ini jangka waktunya sudah lama, sehingga mungkin ada satu pertumbuhan ya, mungkin dari umur 20 sampai sekarang sudah 30 tahun ya. Sekarang berarti 10 tahun, sudah banyak hal yang berubah ya, yang dijalani berdua, seperti itu. Ya, itu yang membuat dia sangat sedih dan merasa sangat kehilangan ya. Jadi situasi kondisinya dia sangat kehilangan pada intinya ya. Kita lihat dulu yang marah ya. Yang marah, saya intip dulu yang marah. Situasi kondisi yang marah. Apapun ya, energinya kita lihat. Energi yang marah, hey, jangan marah ya. Hei, yang marah lo ya. Inginnya baikan lagi ya. Inginnya walaupun kau ingin pisah sama aku, tapi tolong kasih saya kesempatan ya. Itu yang pertama. Kedua, bahagia aku hanya dirimu ya. Aku hanya bersandar padamu ya. Kenapa kau tega menolak diriku ya. Mungkin sebagian dari kalian ya yang mungkin energi dia toksik ya, mungkin dirimu bilang ya perbaiki dulu dirimu, orang ini enggak tipe seperti itu ya. Kalian bilang suruh berubah mungkin sehari 2 hari ya, tapi red flag terjadi lagi ya. Oke. Untuk yang marah, oke. Di sini bahkan ya ada yang merayu ya dengan iming-iming uang, iming-iming pemberian, iming-iming apa ya.
Seperti itu. Iya, banyak yang mungkin tahu kelemahan kalian kalau dibelikan berlian ya atau dibelikan mobil akhirnya luluh ya. Kenalkan teman-teman sama saya supaya saya dibelikan mobil. Contohnya seperti itu ya, itu hanya guyonan saja. Dan untuk yang berusaha menerima sebenarnya hati terdalamnya seperti apa ya. Tetap pakai kartu yang sama. Sebenarnya hati terdalamnya bagi orang yang diam saja, nerimo ya, berusaha legowo dan berusaha menyeimbangkan karena tidak ingin ya menyakiti dirimu ya, menghormati keputusanmu ya, diam-diam saja dan dia juga healing di sini. Apakah benar dia setenang itu ya? Apakah benar dia setenang itu? Kita lihat. Pembacaan saya dari video ke video itu berbeda ya caranya ya. Saya nggak punya konsep, saya mengikuti saja alur dari semesta dan jam tayangnya juga nggak mesti, maka dari itu bunyikan loncengnya. Situasi kondisi dia orang yang tadi yang ini ya, oh 2 situasi kondisi. Kenapa dia segitu tenangnya, bagaimana energi dia. Banyak yang meditasi, banyak yang spiritual ya. Oh ya, di sini orang yang tenang ini saya lihatnya memang orangnya itu berusaha introspeksi, kontemplasi dengan dirinya sendiri seperti ini ya. Sepertinya dia merenung, banyak doa. Ya, mungkin ini karma yang harus saya jalani ya. Mungkin saya pernah banyak salah. Bijak sekali orang ini. Yang ini bijak sekali ya. Berusaha tenang, menerima ya. Karena dia merasa ya dengan kalau nggak seperti ini saya tidak tahu artinya kehilangan ya. Artinya ditolak, akhirnya artinya kehilangan dirimu ya. Kalau begini saya jadi tahu dan ini pelajaran untukku. Bijak sekali dia ya. Energi dia seseorang ini ya yang menghormati keputusanmu, yang diam. Oke. Moving forward ya. Dia memang menjauh ya. Dia menjauh. Setelah dia menyadari dia pun menjauh karena dia mungkin ada rasa malu beberapa ya. Ada rasa takut, rasa sungkan ya, karena tidak ingin lagi mengganggu dirimu ya. Kembali lagi seperti energi yang tadi, nyambungnya ke sana ya. Dia berusaha memfokuskan untuk hal yang lain ya. Untuk apa? Untuk pengembangan dirinya ya. Tidak berusaha untuk apakah dia melupakan dirimu? Coba saya lihat. Apa itu artinya dia melupakan? Sebenarnya enggak, kalau saya lihat dia memang masih cinta ya. Seperti juga dirimu, kalian masih cinta sama orang ini, tapi kalian memilih untuk maka dari itu masih ada rasa bersalah, memilih untuk memutuskan atau menolak dia ya. Karena mungkin dari sudut pandang kalian ya, itu yang terbaik bagi dia. Dia yang diputuskan atau ditolak oleh kalian juga merasa oh ya memang mungkin banyak kesalahan saya refleksi diri dan saya fokus sama yang lain ya. Dan ini satu pelajaran untukku. Oke, lanjut ya, energi dia. Oke. Kalau untuk dia yang punya keluarga, ya sudah berkeluarga. Di sini dia lebih memfokuskan diri, segala sesuatunya lebih lagi dia fokuskan kepada keluarganya. Ya, kalau itu kalian yang sudah berkeluarga atau dua-duanya sudah berkeluarga, dia tidak ingin lagi mengganggu supaya kalian bahagia dengan jalannya, ya, jalan dirimu bersama keluargamu. Nah, itu maksud saya. Oke. Ini berat, untuk dia berat. Dia berusaha menyeimbangkan, satu sisi dia masih ingin tahu kabarmu ya, tapi dia tahan ya, berusaha tidak stalking, berusaha tidak mau tahu padahal mau tahu ya. Dan dia di sini banyak mendoakan ya dirimu supaya sukses, dan di sini kondisi dia saya lihat berat dan banyak permasalahan dalam hidupnya, sehingga itu cukup ya mengalihkan fokus dia kepada perpisahan atau penolakan kalian ya. Jadi dia lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya seperti saya bilang ya, material thing. Oke, itu.
Oke, kita lihat isi hati si dia yang sebenarnya ya. Isi hati dia yang sebenarnya kepadamu seperti apa. Kalau ini nggak usah diragukan ya. Ini cinta banget, tulus, maka dari itu nggak ngawur dalam bersikap ya. Kalau yang marah cinta sih, tapi ada obsesi ya, ada obsesi yang besar. Ya, pokoknya kalian nggak boleh pergi ya. Tapi apakah dia mau membuat dirimu ada keinginan untuk membuat dirimu itu bahagia, membahagiakan, dia berubah menjadi lebih baik? Enggak, saya nggak janji ya, karena energinya nggak begitu ya. Pokoknya kalian nggak pergi aja, kalian nggak nolak aja gitu. Oke. Kemudian apalagi? Niat, tujuan, atau apa yang direncanakan orang yang telah kalian tolak. Apakah dia berencana untuk berencana ya, potensi energi ya, terkait dengan rencana niat dia ya. Jadi ini bukan ramalan ya, potensinya saja secara energi ya. Energi aja ya biasanya ya lebih banyak salahnya ya, jujur saja lebih banyak salahnya. Jadi kalau ada peramal yang bilang, oh begini-begini ya, ya terserah kalau kalian suka ya, kalau saya nggak ramal ya. Ini potensi energi yang saya baca energi ya, energi. Apakah itu akan terjadi? Belum tentu ya. Bisa nggak terjadi dong ya, bisa, sangat bisa. Kenapa bisa begitu? Padahal di kartunya seperti itu loh. Semua itu apa katanya Tuhan, rahasia Tuhan, masa yang akan datang, yang belum terjadi itu rahasianya Tuhan. Akan sangat tak elok ya, tak pantas ya bagi saya sebagai hanya seorang manusia ya, hanya seorang tarot reader berani ya melanggar-langgar yang namanya rahasianya Tuhan ya, dan sok tahu terus ngomong sama kalian supaya kalian seneng ya. Yang penting subscribernya banyak yang suka ya. Nggak gitu ya. Enggak, jangan. Saya bikin konten aja serba saya hati-hati dalam pengucapan, dalam artian untuk yang arahnya bisa menggoyahkan akidah, kayak bisa membuat syirik, musyrik, kayak ini nanti akan begini. Saya nggak berani, bener nggak berani. Jodoh maut rezeki punyanya Tuhan ya. Hal-hal yang belum terjadi juga itu rahasianya Tuhan ya. Seperti itu. Kita lihat potensi energi ya. Kenapa Bunda selalu diomongkan itu bosen ya? Bosen ya ben ya. Kalau bosen ganti channel. Tapi itu penting menurut saya, prinsip ya, prinsip dan tidak bisa diganggu gugat. Oke, lanjut. Itu untuk kalian ya. Supaya sadar ya, sadar bahwa ini hanya energi dan ini hanya kartu tarot yang tidak punya daya upaya apa-apa ya. Yang bisa merubah Tuhan. Kita lihat potensi energi dia. Ya, keinginan, niat, tujuan kepadamu. Setelah kau tolak ya, setelah kalian tolak, kalian rejection ya, kalian hindari. Kita lihat. Jadi untuk kalian yang tidak pernah menolak siapapun ya, ambil saja bacaan ini walaupun ini mungkin bukan buat kalian. Ambil hal positif. Biasanya saya di akhir ya, saran-saran ya, afirmasi positif itu di akhir-akhir video. Kalau kalian nggak suka jangan sampai akhir gitu ya. Lihat ramalan-ramalan ya, lihat kartunya, lihat tangan saya, lihat kura-kura saya, nggak apa-apa ya, monggo. Ada di sini ya, beberapa tapi banyak ya, ingin mengekspresikan cintanya untuk yang dia yang nggak tahan ya, walaupun ini bisa nggak tahan ya, walaupun kalem-kalem ini bisa nggak tahan ya. Kalau yang ini jelas sudah nggak tahan ya, ingin mengekspresikan cintanya, menunjukkan dengan cara apa? Berbagai macam cara ya, kita nggak bahas itu ya, arahnya nggak saya arahkan ke arah bagaimana cara dia mengekspresikannya ya. Apakah dia beli bolu kukus untuk kalian ya, ini bukan CCTV untuk melihat, bukan video ya, bukan melihat seseorang itu kayak nyata, enggak ya, ini hanya energi saja. Bisa dia datang dengan membawa cinta, membawa perhatian, membawa kasih sayang, atau membawa duit ya, bisa segala macam. Yang jelas dia mengekspresikan cintanya dengan tindakan nyata ya, ada rencana ya. Kapan Bunda? Nggak tahu, ini aja belum tentu terjadi ya. Oke, diaminin kalau yang baik, yang kalian suka, aminin ya.
Dah. Ya. Teman-teman, ada di sini yang minta pertolongan teman atau gimana caranya ya. Dengan mediasi ya, mediator seperti yang saya bilang, dia ingin tahu kabar kalian, ingin terhubung lagi sama kalian ya, atau tanya-tanya orang lain ya, tanya tetanggamu, tanya Pak RT, tanya kepolisian mungkin ya. Seperti itu. Kemudian ada yang pakai account fake account ya, akun-akun palsu untuk bisa memantau dirimu bisa ya. Kemudian di sini tuh this could be the one ya. Jadi sebenarnya dia merasa sudah sangat cocok sama kalian dan tidak ingin mencari orang lain ya. Jadi kalau bisa tetap mengusahakan untuk bisa bersamamu lagi ya. Dia ingin dipercaya ya bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan yang dulu. Dia mungkin ingin mendukung bagaimana kalian renewal. Intinya dia tidak ingin ditolak ya, ingin menyatu kembali ya, ingin mengekspresikan. Kalau saya tolak gimana? Tetap saya tolak dan tetap saya tidak mau ya. Coba saya mau lihat. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih ya. Suka-suka kamu lah. Suka-suka kau ya. Tapi gini teman-teman. Kalau memang ya kalian sudah renewal, sudah menyeimbangkan energi ya, sudah energinya netral menjadi positif. Dia datang nggak datang, kalian tolak nggak kalian tolak. Orang ini akhirnya energinya itu jadi netral ya. Energi dia padamu itu netral, artinya kau yang menetralkan, sehingga dia datang dengan cinta, dengan marah, dengan apapun itu nggak ada artinya lagi. Yang penting dirimu punya prinsip, punya pegangan, punya boundaries, ya, sehingga kalian bisa menyikapinya, jadi nggak bingung. Jadi untuk kalian yang masih bingung bagaimana menghadapi dia, ya, berarti kalian belum renewal. Makanya renewal dulu, entah dia nanti datang apa enggak itu urusan nanti, ya. Coba kita lihat. Kalau memang ya dia ingin mengekspresikan kan, ingin datang lagi kan ya. Bisa ya, bisa enggak walaupun walaupun belum tentu ya. Oke. Ya. Ya, ada di sini dari kalian yang memang nolak, sudah nggak mau, ya wis, ya. Kalau sudah nggak mau, tetap hati, nggak usah kepo, ya. Apalagi nonton cari judul tarot yang judulnya kalau dia ku lepaskan, bagaimana nasib mantan, nah, nggak usah, ya. Kalau sudah kalian lepaskan, ya kalian loh yang melepaskan, ya. Kalau kalian yang melepaskan, menolak dia, ya wis gak usah kepo, wong itu keputusan kalian kok. Lah kok aneh? Sudah kalian lepaskan tapi kalian masih ingat-ingat. Ya mungkin rasa bersalah ya, mungkin soulmate. Tapi keputusan secara nyata itu kan keputusan. Ya, sudah nolak, nggak mau, emoh. Ya kalian harus tanggung resiko, konsekuensi, tanggung jawab, kewajibannya kalau sudah nolak. Ya, jangan jadi orang yang pelin-pelan. Ya, kalau saya yang ditolak Bunda, ya kalian ini atau ini. Ya, kalau kalian marah nggak terima, ya mungkin kalian akan menggebu. Ya, setelah menggebu mungkin patah semangat karena tertolak lagi, kembali ke kartu ini, ya. Jadi untuk kalian yang tertolak mungkin ya, mohon maaf, atau kalian yang ditinggalkan, ya. Jadi dia nggak mau sama kalian, wis intine ngono. Ya, percuma. Ngono. Kalau di energi ini, bagi yang resonate, yang nggak resonate, ya nggak ada urus saya. Ya, lanjut ya. Oke, kita lihat banyak ya. Teman-teman, ada yang berusaha dengan bantuan-bantuan hal yang lain ya. Bantuan hal lain itu bisa macam-macam walaupun di sini sifatnya bunga ya. Tapi di sini saya melihat ada yang ke apalah cenayang atau apa bolehlah ya itu ya. Tapi di sini bunga sih dalam artian ada yang memang walaupun kalian tolak sekalipun ya, orangnya tetap berusaha ya. Ada yang kalau nggak terima yang marah, ada yang mengirimkan klinik. Nggak semua ya, nggak semua. Bagi yang resonate saja ya. Saya takut Bunda, serem kok ada kliniknya. Lah ngapain serem? Kok takut sama jin? Ya, kok takut sama klinik? Kan punya Tuhan. Ya, besar mana kekuatannya? Ya, berarti kalau kalian yang takut, ya, yang takut itu yang dipertanyakan, ya. Harusnya nggak takut, ya. Manusia itu lebih hebat, ya.
mohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, ya. Kalau tertolak ada yang seperti itu ya, ada yang mengirim-ngirim. Kalau tertolak gimana? Ya, tetap kalian tolak ya, walaupun dia datang dengan ingin mengekspresikan dan dia bilang bahwa kau adalah satu-satunya ya. Di sini saya lihat kalian tetap menghindari ya. Ada juga beberapa yang akhirnya kalian luluh ya, jatuh luluh ya. Seperti itu. Karena apa? Nyaman. Cari damai. Itu aja sih. Jadi ada yang tetap menolak ya. Energi macam-macam yang masuk ke sini. Ada yang menolak, ada yang ngotot sampai berbagai macam cara, ada yang akhirnya luluh. Ya, seperti itu. Luluh ini bisa dia, bisa kalian. Ya, luluh dalam artian ya mungkin ada yang kalau tertolak ya sudah nyerah ya. Ada juga mungkin kalian setelah diyakinkan kemudian kalian yang luluh gitu. Sarannya apa? Nggak ada dari saya. Sudah lengkap tadi ya. Udah lengkap. Intinya saran saya kalau sudah membuat keputusan harus komit ya. Itu bentuk komitmen kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada diri sendiri. Malu dong ya jadi orang pelin-pelan. Malu sama siapa? Sama diri sendiri dong. Iya enggak? Kalau bagi orang-orang yang menjaga harga dirinya ya. Itu. Kemudian untuk yang renewal, ya renewalnya yang sungguhan gitu loh ya. Kalau sudah renewal, sudah ingin bangkit, fokus kepada dirinya sendiri ya, nggak usah kepo lagi. Dia mau jungkir balik ya, mau jungkir balik, mau sukses, mau apa ya, mau dengar kabar dia begini begitu, harusnya nggak ada rasa yang hati bergerak, nggak ada. Ya. Selama hati masih bergerak berarti kalian belum sukses renewalnya, healingnya, recovery-nya. Oke, itu. Kalau dari semesta, pesan saya ini bisa diambil bisa enggak ya? Monggo, terserah bebas. Kalau dari kartunya, ya itu pesan dari saya. Pesan dari kartu ya. Pesan dari kartunya apa? Satu ya, dari sini ya. Transformation. Disuruh transformasi ya. Memang ini saatnya perubahan ya. Mungkin kalian dimulai dari kalian perubahannya ya. Kalian yang renewal dulu baru bisa tahu ya nanti ke depannya akan terjadi apa. Lah belum renewal, belum pembaruan, belum berusaha, belum berdoa ya. Belum tawakal kok mau tahu energinya orang. Nah, itulah ya. Kenapa Bunda selalu menyalahkan kita yang nonton? Sopo sing nyalano? Nggak ada. Ini masukan, tergantung kalian. Bisa menangkap saya sharing energi positif secara positif apa enggak gitu ya, karena setiap orang pastinya dalam mengasumsikan, mempersepsikan sesuai alam pikirannya, sesuai energinya dia sendiri. Kalau energinya negatif akan menanggapi secara negatif, itu otomatis ya, alami, memang begitu ya, dan itu wajar. Kalau orangnya positif pasti menanggapi segala sesuatu, walaupun sesuatu yang datang itu negatif, bisa menyikapi dari sudut pandang yang positif. Ngono ya. Oke? Itu sih sarannya, suruh bertransformasi dulu, dimulai dari diri sendiri dulu ya, baru orang lain. Sudah kalau sudah rejection, sudah menolak ya sudah, transformasi untuk dirinya sendiri, orang lain si dia nggak usah dipikirin. Yes. Kan harus komit sama diri sendiri. Oke. Masih banyak sebenarnya yang ingin tahu tentang si dia sudah ditolak. Saya kira nggak perlu ya, kan sudah kalian tolak ya toh. Jadi doakan saja yang baik-baik supaya hal baiknya kembali ke kalian ya. Kalau kembali kepada kalau ke dia ya terserah yang kuasa ya. Ya, yang penting kalian mendoakan baik supaya berkahnya untuk kalian seperti itu. Oke, untuk personal reading caranya itu mendaftar lewat WA ya. Nomornya ada di bawah video ini. Caranya ketiknya ya. Jangan halo Kak, mau tanya, nggak usah, nggak kebales nanti, nggak kebaca ya. Jadi ketiknya cuman daftar tarot. Ya, daftar tarot. Selain itu tidak dibalas, ya. Itu nomor admin saya namanya Kak Flori. Nomor yang saya cantumkan di deskripsi itu nomornya Kak Flori. Ketik lewat WA daftar tarot ya. Selain itu tidak ditanggapi, oke. Untuk selanjutnya akan dikirimkan oleh admin, oleh Kak Flori, tata cara ya dan segala macamnya tentang personal reading dengan saya
ya. Saya beri bocoran sedikit bahwa personal reading di saya itu interaksi langsung dengan saya lewat video call. Kalian boleh matikan kameranya ya kalau tidak ingin terlihat ya. Pertanyaan bebas ya. 1359 boleh ya. Tapi durasi yang saya tetapkan cuma 2, 15 menit dan 30 menit. Jadi silakan sesuaikan dengan pertanyaan yang ingin kalian ajukan ya. Ya logika aja kalau kalian mau 1900 pertanyaan yang mau diajukan ya dengan waktu 15 menit mungkin hanya 2 ya. Hanya 2 yang terjawab seperti itu. Oke, dan semuanya berbayar. Perlu kalian ingat jam kerja ya, jam kerja saya ya. Juga jam kerja admin saya itu jam 15 ya. Jam 3 sore sampai jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat ya. Silakan kalian sesuaikan. Dan untuk jadwal pembacaan nanti menyesuaikan waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi dimanapun kalian berada, mau di Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi ya, mau di Afghanistan sekalipun ya, itu menyesuaikan dengan jam Indonesia, waktu Indonesia barat ya. Itu aja. Oke. Jadi itu saja bacaan hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari bacaan saya kali ini ya. Sehingga bacaan ini bisa berkah-berkah untuk saya yang bacakan ya selama hampir 1 jam, capek, kering ya, tenggorokan. Dan berkah juga untuk kalian yang sudah buang-buang kuota ya, menonton video ini. Sampai sini kalau ada dari kalian yang belum subscribe, saya ingatkan lagi, jangan lupa di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya sewaktu-waktu saya mengupload video baru, walaupun general, walaupun timeless, kalian bisa langsung menontonnya secara fresh videonya. Oke, nggak terlalu bercampur-campur gitu ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.